Halo anak-anak ibu kelas 12 IPA. Pada pertemuan kali ini kita mau bahas beberapa contoh-contoh soal ya, beberapa status studi kasus tentang waktu paruh. Nah, seperti yang kalian kemarin sudah presentasikan ya, bagaimana waktu paruh itu bisa dilihat ya, untuk apa, seperti apa. Nah, waktu paruh itu kan merupakan parameter peluruhan radioaktif ya kan. Parameter ini ngukur berapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk sebuah zat itu bisa meluruh sampai tersisa setengah, cuma sampai setengah aja gitu ya, kayak kemarin beberapa dari kalian sudah jelaskan. Nah, ibu mau ambil beberapa contoh-contoh soal yang berhubungan dengan ini. Oke, nah diingat lagi, konsep waktu paruh itu kan sebenarnya yang paling gampang untuk diingat itu yang seperti ini ya. NT adalah N0 ya, dikalikan setengah pangkat N. Nah, N-nya itu adalah T dibagi dengan T setengah. T setengah itu siapa sih? T setengah itu adalah waktu paruhnya. Tapi kalau T-nya itu adalah durasi, lama waktunya ya. Di sini dilihat ada beberapa. Nah, untuk penulisan umumnya sih T kecil itu waktu, nah waktu paruh itu T setengah kan, tapi biasanya dibedakan untuk waktu paruh itu T-nya pakai T besar ya, T setengah seperti ini. Kalau untuk waktu dibedakannya pakai T kecil gitu ya. Nah, kalau diperhatikan untuk formulasi dari massa radioaktif dengan keaktifan radioaktif ini sebenarnya polanya sama. Yang membedakan adalah di sini jumlah zat, yang di sini keaktifannya ya, yang akhir dengan sama dengan A, yang ada simbol 0 berarti itu awal, yang ada T berarti itu yang terakhir ya, kali setengah pangkat N. N ini siapa? N ini adalah T dibagi dengan waktu paruhnya ya, waktu durasinya dibagi dengan waktu paruhnya. Nanti kita bisa lihat. Nah, untuk aktivitas peluruhan di sini dilihat ada beberapa. Nah, sebenarnya kalau kita mau tulis ya, nih bisa kita buat begini. AT sama dengan lambda dikali NT, bisa seperti itu. Bisa juga AT sama dengan A0 dikali E ya, pangkat min lambda kali T. E nya itu siapa? E nya itu bilangan natural ya, 2,718 atau 2,72 kalau mau dibulatin. Nah, ini sudah konstanta, sudah ketetapan. Untuk lambda itu adalah konstanta laju peluruhan ya. Jadi si lambda ini ada beberapa formulasi yang melambangkannya sebagai K. Karena apa? Karena dia konstanta gitu ya, makanya untuk lebih mudahnya biasanya pakai simbol K seperti itu ya. Nah, ini T setengahnya waktu paruh, T kecil waktu durasi lamanya seperti itu. Nah, untuk waktu paruh sendiri ada beberapa cara. Di sini perhatikan, ini biasanya untuk menentukan konstanta atau laju peluruhan, kecepatan peluruhan gitu ya. Kalau misalkan jadi konstanta laju peluruhannya gimana, ya udah tinggal pindah ruas aja. Berarti lambdanya sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Dari mana Bu 0,693? 0,93 itu adalah nilai dari len 2 ya. Kamu bisa cari di kalkulator juga nilai dari len 2 itu berapa ya, 0,693 di situ ya. Itu beberapa formulasi yang nantinya akan kita pakai gitu ya, tapi jangan terlalu dipusingkan dulu, jangan terlalu dikhawatirkan dulu gitu. Kita lihat satu persatu, tidak sulit, cuma butuh ketelitian. Oke, di contoh yang pertama ada isotop ya, udah disimpan selama 20 hari. Nah, disimpan selama 20 hari ini kan berarti durasi waktunya ya. Berarti kita punya apa? Kita punya T kecilnya 20 hari. Ternyata masih tersisa 1/16 bagian. Kalau sisa itu kan berarti akhir ya. Berarti jumlah partikel akhirnya 1/16 bagian. Ya, tentukan waktu paruh isotop tersebut. Berarti kamu tinggal cari T setengahnya. Ini yang ditanyain ya. Gimana sih nyari waktu paruh? Diingat, ada N tadi itu kan waktu dibagi dengan waktu paruhnya ya. Berarti kalau kita mau cari waktu paruhnya, berarti kan
Gimana? T dibagi dengan N. Nah, N ini gimana? Ya, N itu kan dicari dari apa? Dari yang begini nih. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat N. Nah, itu kan berarti kita apa? Kita cari ini nih. Oke, gimana caranya? Kita lihat, kalau terakhir sudah 1/16 bagian, tadi kan katanya ya. Berarti awalnya berapa? Ya, awalnya pastinya 1 bagian. Ya, dikali dengan setengah sudah ketetapan pangkat N. Ya, 1/16 sama dengan setengah pangkat N. Ya kan? Nah, coba nih. Sama aja kayak kita mau setarakan. 1/16, 1/2 pangkat N. Setengah pangkat berapa hasilnya? 16. Sama aja, 2 pangkat berapa hasilnya? 16. Gitu ya. Nah, berarti 1/16 sama dengan setengah pangkat berapa kira-kira? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi nggak? 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Berarti berapa kali ini? 2 pangkat 4. Nah, makanya setengah pangkat 4. Gitu ya. Nah, berarti jadi nilai N-nya berapa? 4. Kita udah tahu nilai N-nya. Tadi kita mau ngapain? Kita mau cari apa? Kita mau cari ini nih, waktu paruh. Oke, berarti kita cari dong. T setengah sama dengan T per N. Ya kan? T-nya berapa nih? Oh, T-nya tadi itu waktunya 20 hari ya. Nah, 20 hari. Terus N-nya tadi dapat berapa? N-nya dapat 4. Berarti gimana? Ya 5 hari. Berarti butuh waktu 5 hari untuk isotop ini ya meluruh dari keadaan utuh 1 bagian sampai menjadi segitu. Ya kan? Setengah bagiannya. Ya, karena setelah 20 hari ternyata dia tinggal 1/16 bagian. Berarti selama 5 hari dia setengah bagian. Ya, jadi kalau kita bilang awalnya utuh, dalam waktu setengah itu dia butuh waktu berapa hari? 5 hari. Ya, tadi kan di soal dia udah 20 hari, berarti dia sudah tinggal 1/16. Ya, di sini nih udah berapa tadi? 20 hari. Ya kan? Berarti waktu paruhnya berapa? Waktu untuk menghabiskan dia sampai setengah. Oh, 5 hari. Kayak gitu maksudnya. Oke, contoh berikutnya. Di sini ada isotop. Setelah disimpan selama 60 hari. Nah, berarti berapa nih? Oh, durasinya berarti 60 hari. Ternyata masih tersisa 12,5%. Berarti ini adalah akhirnya kan? Tersisa kan? 12,5%. Tentukan waktu paruh isotop betul. Kalau dia akhirnya 12,5 berarti awalnya berapa? Awalnya ya berarti 100% lah. Gitu kan? Ya, lalu berapa waktu paruhnya? Ya, ini caranya sama kayak tadi sih. Ya. Coba perhatikan di sini. Yang mau dicari kan T setengahnya ya. T setengah. T setengah dari mana? Lihat, N itu kan T per T setengah. Berarti kalau cari T setengah gimana? Ya udah pindah luaskan aja. T setengah berarti T per N. Berarti gimana? Cari dulu si N-nya. Ya, cari dulu si N. Dari mana cari N? Ya, dari NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat N. Berapa akhirnya? 12,5 sama dengan 100% kata dia, dikali setengah pangkat N. Gimana? Ya, berarti 12,5% tadi kan kita buat. Berarti kan 1,25 per 100% kan, per 100 sama dengan 100 per 100 dikali setengah pangkat N. Udah, tinggal kamu hitung ya. Udah sampai di sini sama dengan yang di sini. Ya, dikecilkan, disederhanakan. Nah, sama 1/8 ini 2 itu menjadi 8 itu pangkat berapa ya? Oh, pangkat 3. Berarti nilai N-nya berapa? Berarti nilai N-nya itu kan 3. Gitu kan ya nih. Oke, maka T setengahnya gimana? Ya udah, berarti T kecil dibagi dengan N. Jadilah segini. Gitu ya. Berarti dari 100% ya dalam durasi 20 hari dia sudah habis setengahnya. Ya, sedangkan ini dicek ketika sudah 60 hari ternyata dia tinggal 12.
Oke, ketika sudah 60 hari dicek dia sudah tinggal berapa? 12,5%. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya. Inti dari radon 22688 ya, punya waktu paruhnya. Nah, berarti ini siapa? Oh, kita punya T setengahnya 1,6 kali 10 pangkat 3 tahun. Untuk perhitungan ini durasi waktunya usahakan sama ya. Kalau hari pakai hari semua, kalau tahun pakai tahun semua, kalau jam pakai jam semua gitu. Jadi harus sama pakai durasi waktunya pakai apa. Kayak gitu ya. Jumlah inti ini berarti inti apa? Inti awal ya. Jumlah intinya segini, berarti N0-nya 3 kali 10 pangkat 16. Berapa aktivitas inti? Ya, aktivitas intinya itu gimana sih? Oh, aktivitas inti itu kan dicari dari konstanta dikali dengan banyaknya partikel itu tadi kan, dengan jumlah intinya tadi kan. Ya kan, ini yang mau kita gunakan. Nah, tapi gimana caranya? Ya, oh berarti kita di sini kan cuma punya apa namanya? N-nya aja nih. Terus kita punya waktu paruh. Terus gimana dong? Ya, berarti kamu harus cari dulu berapa konstantanya. Cari dulu berapa konstantanya. Ingat, waktu paruh adalah gimana tadi? Ya, 0,693 dibagi dengan konstantanya. Nah, kalau konstanta yang ditanyain berarti gimana? Ya udah pindah ruas aja. Ya, jadinya gimana? 0,693 dibagi waktu paruhnya tadi berapa katanya? 1,6 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, kamu bisa hitung waktu paruhnya di sini. Oke, ya, seperti itu. Di sini 1,6 kali 10 pangkat 16 ini masih dikalikan per tahun ya, detik per tahun ya, 3,16 nya. Nah, jadilah ditemukan waktu paruhnya adalah 5,1. Oke, sorry. Nah, di sini berarti 5,1 kali 10 pangkat 10. Seperti itu. Intinya ketika sudah kamu temukan konstantanya, sudah kan ya konstantanya, masukkan ke tadi rumus yang ini. Oke, tinggal kamu kalikan, selesai deh. Gitu. Nah, untuk yang ini, setelah 40 hari masa bahan radioaktif, berarti siapa nih 40 hari? Ada T-nya ya, 40 hari. Masa bahan radioaktif tinggal, nah kalau tinggal berarti N awal atau akhir? NT 1/32 dari masa semula, dari N0. Berarti waktu paruh bahan tersebut adalah yang dicari T setengahnya. Gitu kan? Nah, sekarang waktu paruh yang ditanyain. Berarti kan T dibagi N gitu ya. Nah, N-nya udah ada belum di sini? Ya, N-nya belum ada kan? Maka N-nya perlu kita cari. Gimana untuk cari N? Untuk cari N ya NT sama dengan N0 kali setengah pangkat N. NT-nya berapa? 1/32 dari N0. N0-nya berapa? Ya tetap aja N0 dikali setengah pangkat N. Ya, ada kita buat ini, bisa kita coret ya. Jadi 1/32 sama dengan setengah pangkat N. Nah, coba pikirkan, 2 pangkat berapa ya bisa jadi 32? Coba 2 kali 2 4 kali 2 lagi berapa? 8 kali 2 lagi berapa? 16 kali 2 lagi berapa? 32. Berarti berapa? 2 pangkat 5 ya, berarti 1/32 sama dengan setengah pangkat 5 gitu. Berarti nilai N nya berapa dong? Nilai N nya berarti 5. Sudah, masukkan ke sini. Nah, T setengah berarti berapa tadi? 40 hari dibagi dengan 5 berarti 8 hari gitu ya. Oke, nah sekarang kita punya unsur radioaktif punya massa 10 gram.
masa apa nih? Masa awal gitu ya. Nah, 10 gram. Waktu paruhnya 30 menit. Waktu paruhnya 30 menit. Banyaknya zat radioaktif yang meluruh sesudah 2 jam adalah, berarti itu adalah ini ya, 2 jam. Nah, ini ada yang nggak sama nih. Ada yang menit, ada yang jam. Kita perlu samakan ya. Oke, kita samakan aja jadi jam semua. Berarti 30 menit itu berapa jam? Setengah jam ya, setengah jam. Oke, nah berarti gimana? Masa akhir, masa awal. Berarti masa akhir sama dengan masa awal dikali setengah pangkat N ya. Masa akhirnya berapa? Kan gitu ya. Masa awalnya tadi berapa? 10 gram dikali setengah pangkat N. Oke, berarti 5 pangkat N ya. Ini akhirnya. Nah, N-nya ini berapa? N-nya kita cari dulu dong ya. Kita cari terpisah boleh, mau digabung boleh. N itu kan T dibagi T setengah. T-nya berapa tadi? 2 jam ya, dibagi dengan waktu paruhnya adalah setengah ya. Berarti gimana? 4 jam ya. Maka nilai N-nya adalah 4 jam. Oke, nah di sini berarti masukkan 5 pangkat 4 ya. Jadinya berapa? 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 gitu ya. Nah, sudah setengah. Oh sorry, iya. Ini bukan seperti ini, tapi 10 kali setengah pangkat 4, masukkannya di sini ya. Jadi di sini adalah 10 dikalikan dengan 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 2 kali 2, 16. 1/16. Nah, berapa 10 dibagi 16? 10/16 ya. Sorry, Ibu keliru memasukkan nilai N-nya. Jadi jangan dulu dikalikan ya. Jangan dulu dikalikan, tapi masukkan dulu nilai N-nya berapa. Karena kalau kita langsung kalikan, nah ini kan begini keluarganya. Yang dipangkatkan itu kan setengahnya ya, bukan hasil perkaliannya baru kita pangkatkan, tapi pecahan ini yang dipangkatkan. Jadi hasil dari pecahan ini dipangkatkan dulu baru dikalikan dengan yang depan. Begitu ya. Oke, untuk contoh berikutnya. Nah, masa unsur radioaktif ketika ditemukan ya. Sebentar Ibu ganti warnanya. Ketika dia ditemukan 0,5 gram, berarti apa itu? Awal atau akhir? Ya udah terakhir, udah ditemukan, berarti kan udah kondisi terakhir ya. 0,5 gram. Diperkirakan masanya itu yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Oh, berarti awalnya ini kira-kira 2 gram. Kalau waktu paruhnya itu adalah 6.000 tahun, kalau waktu paruhnya itu adalah 6.000 tahun, ya, maka umur fosilnya itu berapa? Nah, ini ya, maka umur fosilnya itu berapa? Gitu kan? Ya, berarti ingat N itu adalah T dibagi T setengah. Ya, berarti kalau kamu mau cari T gimana? Berarti ya udah N dikali dengan T setengah gitu ya. Nah, gimana biar kita tahu N-nya? Ya, seperti biasa nih. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat N. NT-nya berapa? 0,5 gram. Sama dengan N0-nya 2 gram dikali setengah pangkat N. Gitu ya. Nah, angka 2 di sini kita pindahkan karena kita mau cari N, maka teman-temannya kita usir satu persatu. Ya, maka di sini ada 0,5 dibagi 2 ya sama dengan setengah pangkat N. Setengah dibagi 2 jadinya berapa? 1/4. 1/4 sama dengan setengah pangkat N. Berarti nilai N-nya berapa nak kira-kira? Di sini 1/4 ya, di sini setengah. Berarti 1/4 sama dengan setengah pangkat 2. Berarti nilai N-nya itu adalah 2. Nilai N sama dengan 2, berarti ya, masukkan dia ke yang tadi kita mau cari. 2 dikali waktu paruhnya berapa tadi katanya? Nih, waktu paruhnya 6.000. Ya, ini adalah waktu umur fosilnya. Udah berapa lama gitu ya? 12.000. Ini adalah umur fosilnya. Berarti umur fosilnya berapa